dampak dari hukum pertama termodernnya. Hukum pertama termodernnya adalah energi tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Ya. Jadi Q kurang E W itu adalah perubahan energi. Kan energi tidak bisa diciptakan, itu boleh bisa berubah. Ya, antara panas dan kerja. Nah, delta E itu kita tambahkan U dengan energi tambah energi kinetik tambah energi potensial. Di mana energi internal itu adalah energi yang lain, termasuk energi nuklir dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sistemnya stationary, artinya tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak ada kecepatan, tidak ada naik turun. Tidak bergerak, energi kinetiknya sama dengan kalau tidak bergerak, energi kinetiknya sama dengan kecepatannya berapa kalau tidak bergerak? Nol. Energi kinetik kan kecepatan kuadrat kan? Kalau kecepatan nol kuadrat, nol. Kalau energi potensial, kalau tidak ada naik turun, ada enggak? Tidak ada juga, ya. Delta ketinggiannya sama nol, jadi nol. Jadi sistem stationary itu Q/W sama delta U. Nah, kalau kita bicara mesin-mesin di pabrik, jalan nggak mesinnya? Tidak bergerak nggak, maju mundur? Tidak kan? Relatif tetap. Naik turun enggak? Tidak, relatif tetap. Maka energi kinetiknya tidak ada, bisa tidak ada. Tapi mesin di mobil, ya, delta U-nya dirubah menjadi energi kinetik, ya, dan juga ada energi potensial. Oke, kalau peserta masang, rumusnya harus ke sil, lanjut. Ya, hukum pertama tidak dapat dibuktikan secara matematis dan tidak ada yang bisa membantah hukum pertama. Ya, jadi hukum pertama itu adalah empiris namanya, yang berbasis kedokteran. Nah, lanjut. Stationary sama delta U. Kemudian Q, kalau kerjanya lebih dari satu, ya, ada kerja lain, ada WP. Nah, kita tahu ini tadi bergeraknya. Kalau apa? Pada sistemnya bisa bergerak, P0 diturunkan P1. Ya. Nah, ini kita pindahkan minus, ya, kita pindahkan ke kanan. U2 kali P
tangki kaku. Kalau kalian di soal ada ini soal di kalau lihat buku ada soal misalnya. Suatu tangki kaku dibagi menjadi dua bagian yang sama menggunakan partisi. Awalnya satu sisi diisi dengan 5 kg air, ya, pada tekanan 200 kPa dan suhu 25 derajat Celcius. Dan sisi yang satunya kosong. Ya. Partisi ini kemudian dibuang secara tiba-tiba. Bukan soal teoritis ya. Kalau yang menanyakan gimana buatnya tiba-tiba gitu ya, diledakkan. Partisi ini dan air mengembang masuk keseluruhan ke dalam seluruh tangki. Ya. Air kemudian disekat untuk kopikan panas dengan lingkungan sampai suhu tangki ya sampai ke tentukan volume tangki, tekanan final dan tindak panas jadi untuk proses 5 kilo ya, tekanan 500 kPa, suhu 25 derajat Celcius. Coba lihat tabel uang. Kamu yang tabel uang. Woi, sudah ada pengumuman tidak bawa, tidak bisa masuk. Cari. Saya pulang. Tidak bisa masuk. Sudah dikasih tahu kan? Mana tabel uangnya? Jangan titik dibagi-bagi. Bagi-bagi yang dua-duanya terhubung, dua-duanya yang keluar. Ada berapa? Ada kan? Oh, yang membikat. Kamu nak punya? Ada. Kamu? Itu? Oke. Coba lihat tabel uap. Berapa ini? Yang diketahui tekanan dan suhu. Coba lihat pada tabel A5. A5 suhu 200 kPa. Tekanan 200 kPa. A5 200 kPa lihat. 918 halaman 918. Sudah enggak 918? Coba lihat pada tekanan 200 kPa apa suhunya? Artinya kondisinya apa ini? Suhunya diketahui 25 ya. Jadi apa kondisinya ini? Super panas, uap jenuh, campuran, cairan jenuh, atau sepertinya. Kalau super panas apa kondisinya? Suhunya lebih rendah atau lebih tinggi dari tinggi jenuh? Ini suhunya berapa? 25. Kita berubah suhu jenuh berapa? Berapa tadi 200 kPa? 122. Ya, 129. Ya, jadi kondisinya apa? Super panas, jenuh, campuran, cairan jenuh, atau sepertinya. Ini di atas suhunya di atas jenuh ada di bawah. Di atas. Oke. Itu
Tapi karena tadi dia super dingin, maka yang kita pakai data super dingin. Kita lihat tabel suhu 20 detik. Nah, lihat tabel A4 halaman 19. Kita lihat tadi ininya pakai GA salah. Ya, karena AI nya pakai tabel yang ini, pakai tabel itu dikonversi jadi salah. Ya, berapa volume spesifik pada suhu 25? 3,1. Bentuknya cair atau gas? Ini kita ini air ini cair atau gas? Cair. Iya, kalau cair ya kita lihat apa? Yang 3 itu VI atau VF? VF. 3 koma? Bukan. 3 aja ya, cocok ya? Oke. Tabel A4, lanjut. Jadi kalau volume spesifiknya itu lanjut. Ya, maka volume totalnya massa dari volume spesifik dapat 0,005 meter kubik. Volume tangki adalah 0,01 meter kubik. Ya, karena dari 0,005 itu kan setengah. Ya enggak? Kalau totalnya jadi 0 kali 2 kan 0,001. Nah, pada kondisi total volumenya sudah jadi 2, masanya masih sama. Massa ya volume spek 2, volume 2 ya
listrik di dalam alam dinyalakan, diaktifkan dan diizinkan melepas harus sebesar 2 ampere selama 5 menit dari sumber sebesar 120 volt. Nitrogennya mengembang pada tekanan konstan dan panas yang dilepaskan 2800 joule ya, selama proses bentukan suhu akhir nitrogen. Ya, nah karena alatnya tidak bergerak, naik turun tidak tempat, energi kinetik dan potensial mendekati nol. Kita lihat berapa energi listrik, volume kali arus kali delta T, waktu ya, volume 120 kali I nya 2 ampere kali 5 menit kali detik ya, nanti 1000 VA kilojoule ya, kita dapatkan W listriknya 72 kilojoule. Kemudian kita tahu nitrogen adalah gas ideal, maka M sama dengan P1V1 bagi P1. Kita masukkan apa masanya 2,245 kilo. Nah, lanjut ya, nomornya lanjut ya. Nah pada kondisi
kaku ya. Ya. Oke, siapa? Dengan volume 0,5 meter kubik. 0,5 meter kubik. Oke. Yang awalnya berisi refrigerant F134A F134A dengan tekaran 160 kPa. berapa? 160 kPa Oke. dan mutu 40%. Mutunya 40%. Terus kemudian panasnya dipindahkan
masih gasnya masih dalam sini kan? Ya, kita lihat 700 suhunya tidak ditanya, tapi katanya suhu enggak? Tidak. Hah? Sampai pada 700. Berapa? PF berapa PG? Suhunya naik, akibatnya apa? Tekanannya
V-nya 2,1 1,35 kali 10 kali 10 21 sekian. Ya enggak? Nah, ini U-nya berapa? U rata-ratanya. Nah, tadi dulu U-F kan? U rata-rata kan? ya. Baru dicari U, nilai U apa? Ya U-nya bisa dicari kan? U1 sama dengan UF tambah X kali UFG. Ya enggak? Ya kan dapat U1 kan? U besar 1 sama dengan massa kali U1 kecil. Dapat U1 U2 besar tadi dapat ya. Jadi del Q-nya U2 kurang U1. Bisa nggak hitungnya? Betul nggak kalian? Nah, salah tuh. Ya salah ya? Ya, Itu atau belok AI. Ya? Nah, yang kedua. Yang kedua ya. Nah, yang kedua, sistem silinder berisi 4 kg R134A yang berada pada tekanan 800 suhu 70. Nah, coba lihat. R134 tekanan 800 suhu 70. Apa kondisinya? Tekanan 800 tuh. Tekanan 800 itu suhunya berapa suhu jenuhnya? 31,31. Oke, ini suhunya 15. dibaca dulu di soal dulu. Jadi kondisinya apa? Seperti dingin kan? Suhunya di atas itu di bawah titik jenuh. Lihat suhunya berapa? Suhu jenuh berapa? 33 lebih rendah. Kalau lebih tinggi seperti panas. Kan seperti ini patah. Ya, kalau di bawah itu namanya kalau di bawah titik jenuh seperti kan di atas berapa? Coba lihat, hapus dulu tuh. Jadi foto belum? Oh sudah di itu ya, ada rekamannya. Oke, kasih main jangan terus yang hapus. Kasih yang sana, coba situ. Hah? Siapa pegang? Enggak, yang telat hapus. Kalau kan selalu angkat, tidak ada yang terlambat, baru kamu pegang. Kan begitu ya? Kasih dia yang sana. Ya? Jadi super. Seperti ini, tok berapa lah? Ya? Super panas. Sekarang manusia itu didinginkan pada tekanan konstan sampai berada pada kondisi cair. Kondisi cair suhunya 15. Kan jumlah panas yang jadi ada tiga kan situ? Nggak ada kan? Jadi Q kurang V sama dengan delta U. Ya kan? Atau M kali U2 kurang U1. W nya 0 kan? Jadi Q sama dengan M kali U2 kurang U1.
suhu